roh ketakutan itu tidak ada di dalam diri orang percaya. Yuk kita lihat di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Ini temanya ya, roh yang membawa kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, kita lihat 2 Timotius 1 ayat 17. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan apa? Kekuatan, membangkitkan kasih, dan membangkitkan ketertiban. Nah, sebenarnya ini adalah janji Tuhan ketika kita hidup menjadi orang percaya. Ketika kita menjadi orang Kristen, kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan menjanjikan ini. Tuhan tidak memberi roh ketakutan. Nah, lawannya roh ketakutan itu apa, Bapak Ibu? Hah? Roh keberanian, ya, lawannya takut. Bukan cuma berani karena nekat, tetapi berani karena kuasa Tuhan. Jadi dia memberikan kepada kita keberanian untuk menghadapi hidup. Ya, tadi Bu Min sudah bersaksi ya, wah jadi Wonder Woman, berani naik motor sendiri kemana-mana, berani. Mbak Dina ini kalau tidak ditinggal Pak Heri, dia nggak punya keberanian naik motor sampai ke sana, ya, takut Bapak Ibu. Tapi karena keterpaksa, akhirnya dia kemana-mana sendirian. Bahkan sampai bengkel aja sendirian, ya. Belajar berusaha semaksimal mungkin, ya, biar carane supaya apa yang saya perbuat itu bisa berfungsi. Nah, ini satu keberanian yang bukan dari kita, justru ini dari Tuhan. Ya, memang prosesnya berat, Bapak Ibu ya. Kita kalau suruh milih, nek iso aja sik, ya. Tapi kita sayangnya nggak bisa milih. Manusia punya kontraknya masing-masing. Ya, tergantung suka-suka Tuhan. Tetapi hal positif yang terjadi adalah Tuhan memberi kekuatan kepada orang yang ditinggalkan. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan, pasti kita diberi kekuatan, bukan ketakutan. Pasti kita diberi keberanian, ya. Terus yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Coba nanti kita akan bahas satu persatu apa yang dimaksud ketakutan, kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kita lihat satu-satu. Ya. Ada 4 poin penting yang perlu kita ketahui dan sadari bahwa yang pertama, kita harus sadar ya, Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Bapak Ibu harus tahu. Jadi kalau Bapak Ibu takut menghadapi kenyataan, takut menghadapi masa depan, takut menghadapi sesuatu, itu bukan dari Tuhan. Ya, hanya satu hal yang boleh Bapak Ibu takut, yaitu takut kepada Tuhan. Ya, selebihnya itu bukan daripada Tuhan. Karena Tuhan tidak memberikan kepada kita ketakutan. Nah, ketakutan sering muncul karena kita melihat masalah lebih besar daripada Allah. Ya, jadi Bapak Ibu kalau melihat masalahku itu besar, Bapak Ibu cenderung melihat Allah itu kecil. Sekarang mulai dibalik. Masalahku adalah kecil. Masalahku masalah biasa. Pencobaan yang kami alami adalah pencobaan yang biasa. Bahkan dikatakan tidak melebihi kekuatanku. Kalau kita tahu bahwa pencobaan, masalah kita itu adalah biasa, kita punya sesuatu yang luar biasa, yaitu Tuhan sendiri. Jadi ketakutan sering muncul karena kita melihat masalah lebih besar. Jadi Bapak Ibu jangan pernah berpikir atau fokus kepada masalahku yang besar. Selama kita berpikir masalahku berat, akan berat. Selama kita berpikir hidupku susah, aku akan susah. Selama kita berpikir ini tidak mungkin saya hadapi, ya kita nggak akan kehilangan kekuatan. Tetapi malam hari ini, Bapak Ibu yang merasa takut, merasa masa depannya bagaimana nanti, kalau aku sudah tua bagaimana, kalau aku pensiun bagaimana, kalau aku sudah tidak ada si A, si B bagaimana. Tepis itu, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tidak memberikanku kepada dalam hidupku roh ketakutan, tetapi sesuatu yang mendatangkan kekuatan, Bapak Ibu. Jadi iblis memakai rasa takut untuk melumpuhkan iman. Jadi ketika Bapak Ibu takut, iman itu lumpuh. Bapak Ibu ya, kita sudah tidak beriman lagi. Kita pakai logika kita, logikanya tidak masuk.
logikanya kalau masalah sebesar ini saya nggak bisa ngatasi. Tetapi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, itu sering dipakai iblis memakai rasa takut kita untuk melumpuhkan iman kita. Hati-hati jangan sampai kita memiliki iman yang lumpuh. Mungkin kita bisa saja datang ke gereja, mungkin kita bisa saja berdoa, tetapi sudah tidak mempunyai iman atau imannya lumpuh. Ibaratkan orang itu sudah tidak ada kepercayaan sama sekali. Embuh Tuhan, sudah putus asa. Orang yang lumpuh imannya itu adalah orang yang putus asa. Ya, putus asa. Jadi ketika Bapak Ibu putus asa, sudah pasti itu bukan dari Tuhan. Ya, itu dipakai iblis untuk memakai rasa takut kita untuk melumpuhkan iman kita. Tetapi Allah ingin hidup dalam keberanian yang lahir dari keyakinan bahwa Ia menyertai kita. Jadi Bapak Ibu, kita harus yakin bahwa Allah pasti menyertai kita. Itu artinya tidak diberikan roh ketakutan ini, kita harus lihat seperti ini. Ayat pembanding Yesaya 41 ayat 10. Coba dibaca lengkapnya di Alkitab kita ya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya, Bapak Ibu, janganlah takut sebab aku menyertaiku, karena aku akan mendukung engkau, menolong engkau, aku akan memberikan engkau kekuatan. Nah, karena apa? Jadi takut ini dilarang, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan pernah merasa takut lagi menghadapi hidup ini. Ya, meskipun sendiri, Bumin sudah tidak takut kemana-mana. Ya, bener Bu, ora wedi tenan Bu. Wah mantap ya. Kita harus nggak punya takut. Takutnya hanya sama Tuhan ya. Terus Mazmur 27 ayat 1 coba dibaca nih. (27) ayat 1. Tuhan adalah perangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ya, itu satu pertanyaan. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah bentengku, Tuhan adalah pelindungku, dan lain sebagainya. Jadi rasa takut itu tidak perlu. Karena apa? Tuh ada Tuhan di dalam hidup kita. Kepada siapakah harus takut? Kalau Tuhan itu backing kita, kita tidak perlu takut dengan keadaan apapun. Amin Bapak Ibu. Karena kalau kita takut, artinya itu bukan dari Tuhan. Itu dari kuasa kegelapan atau dari pikiran kita sendiri. Ya, terus Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Ya, poinnya di sini ya, kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi dan seterusnya. Jadi kita itu tidak menerima roh perbudakan. Seringkali ketakutan ini memperbudak kita. Nah, namanya memperbudak, ya kita menjadi budak ketakutan. Sidik-sidik takut, sidik-sidik khawatir, sidik-sidik masalah berat. Nah, kalau kita terus-terusan hidup seperti ini, Bapak Ibu, kita tidak ada damai. Padahal kita tahu itu bukan dari Tuhan. Itu yang perlu kita sadari. Jadi Bapak Ibu, yang pertama adalah kita harus menyadari bahwa Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Jadi tidak ada alasan untuk takut lagi. Nah, kedepannya kita akan bahas tentang bermacam-macam rasa takut. Ya, rasa takut itu ternyata macam-macam. Ada yang takut masa depan, ada yang takut hantu, ada yang takut apalagi. Ada yang takut saya tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup, bahkan ada yang takut mati, ya, ada yang takut mati, banyak orang yang takut mati, ada yang takut berkawan, takut terluka, macam-macam Bapak Ibu ya, ketakutan itu macam-macam. Nah, suatu saat kita akan bahas itu, tetapi yang paling penting, ketakutan itu bukan dari Tuhan. Ya, terus next. Ya. Yang kedua adalah Allah memberikan roh yang membangkitkan kekuatan. Ya, kalau yang pertama tadi Allah tidak memberikan kepada roh ketakutan, tetapi Dia memberikan kepada kita
roh yang membangkitkan kekuatan. Kekuatan itu adalah kuasa. Kuasa itu adalah kesanggupan. Jadi kalau Bapak Ibu percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu akan memiliki kekuatan, akan memiliki kuasa. Roh Kudus memberi kita kuasa untuk bersaksi, melayani, dan menghadapi pencobaan. Ya, ini dari Roh Kudus, Bapak Ibu. Kekuatan ini bukan berasal dari diri kita, tetapi dari Allah yang bekerja di dalam diri kita. Kuasa Allah membuat kita mampu berdiri teguh di tengah kesulitan. Ini kuasa Allah. Jadi kalau Bapak Ibu sanggup melakukan ini itu bukan karena Bapak Ibu. Ada satu kekuatan yang diberikan Tuhan di dalam hidup kita. Semakin kita yakin dengan kekuatan Allah, semakin kita perkasa di dalam menghadapi kehidupan. Amin, Bapak Ibu. Ini berlaku bukan cuma cewek, cowok juga ya bukan. Jadi nggak semua. Begitu ya. Ayat mendukung. Kisah Rasul 1 ayat 8. Coba baca, Bapak Ibu. Akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, jadi kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan diberi kuasa. Kuasa apa? Untuk menjadi saksi. Banyak anak-anak Tuhan itu tidak mempunyai kuasa untuk menjadi saksi. Masih ketakutan dengan situasi. Ngaku Kristen aja takut. Ya, siapa yang ngaku Kristen takut? Tidak ada ya di sini ya. Tetapi kita akan dihadapkan ke dalam lingkungan yang benar-benar mengerikan, Bapak Ibu ya. Yang dimana kita adalah orang-orang yang minoritas. Mulai sekarang kita harus punya satu komitmen. Kalau memang kita harus berkata puji Tuhan, bilang haleluya, haleluya, bukan nyaingi atau nantangi, menunjukkan identitas kita. Justru mereka tuh hormat kalau kita itu dengan gagah berani ngomong apa adanya, kita nggak ganggu, Bapak Ibu. Jadi kita akan menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada ketika Roh Kudus itu turun atas kita. Terus Efesus 6 ayat 10. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ya, akhirnya hendaklah kamu kuat. Ya, karena kita sudah menerima Roh Kudus, pasti kita menjadi kuat. Kuat apa? Bukan karena kita kuat, karena kekuatan dari kuasanya. Jadi kita itu akan diberi kekuatan yang ekstra dari Tuhan untuk menanggung itu semua. Terus Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kepadaku kekuatan kepadaku. Ya, jadi ini sesuatu kekuatan ini bukan dari diri kita, tetapi dari Tuhan sendiri, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, yang kedua kita harus menyadari bahwa Allah memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan atau kuasa. Yang pertama tadi apa? Roh yang memberikan kita tidak memberikan rasa takut ya, tapi keberanian ya. Yang kedua, roh yang membangkitkan kekuatan. Sekarang kita lihat yang ketiga. Yang ketiga, Allah memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kasih. Ya, ini kasih adalah dasar dari semua tindakan orang percaya. Kasih menyingkirkan ketakutan karena kasih sejati percaya kepada Allah. Roh Kudus menolong kita untuk mengasihi bahkan mereka yang sulit dikasihi. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, roh Allah itu memberikan kepada kita, membangkitkan di dalam hidup kita supaya kita memiliki kasih. Jadi orang-orang yang bisa mengasihi saudaranya ini dari Tuhan. Ya, kalau kita mengasihi sesama kita bukan karena kita punya pamrih, karena kasih itu kasih Tuhan, berbagi kasih. Jadi anak-anak Tuhan, khususnya saudara-saudara seiman, jangan pernah pelit dengan saudara seiman. Marilah kita berbagi kasih. Ya, ini dari Tuhan. Karena begini Bapak Ibu, tanpa kasih ini kita tidak bisa memuliakan Tuhan. Karena kasih itu menyingkirkan ketakutan. Kasih itu percaya sepenuhnya kepada Allah. Roh Kudus menolong kita untuk mengasihi bukan karena mereka yang Roh Kudus menolong kita untuk mengasihi bahkan mereka yang sulit
untuk dikasihi. Berapa banyak kita itu mengasihi orang, tapi orang itu sebenarnya sulit untuk dikasihi. Siapa orang yang sulit dikasihi? Kadang-kadang nggak jauh. Suami kita, ya, istri kita. Ya, bukan suami tok. Istri kadang-kadang sulit dikasihi juga. Begitu sulit. Karena angel. Ya, karena susah. Istri itu kadang-kadang susah. Kalau bilang terserah itu bukan terserah. Ya, terserah nih ojo kuwi gitu loh ya. Kayak ini misalkan contoh, yuk mangan opo? Bisa terserah. Lebokke ning sate. Aku ora seneng sate gitu. Langsung lebokke ning rumah makan Padang. Ojo rumah makan Padang lho, jare terserah. Pokoknya ojo sate karo rumah makan Padang. Lebokke hek nggone reget. Wes angel pokoknya Bapak wes. Nah, itu sulit untuk dikasihi. Ya suami ya sama aja. Kalau suami itu cirinya egois. Ya karena udah diciptakan gitu ya, egois ya, golek menangi dewe, nek mbok getak saya garang. Ya, suami itu jangan dibentak, Bapak Ibu. Hal dilus-lus, Bapak Ibu ya. Jangan dikasar karena bahasanya laki-laki itu kasar dari sononya. Zaman cilik wis bal-balan, tendang-tendangan, koplok-koplokan ya. Besok nek lihat istrinya kasar, masa kecilnya akan muncul lagi. Nek bimbing seneng gelut ya mulai seneng gelut, bojone dijak. Banyak terjadi apa Bapak Ibu kekerasan dalam rumah tangga karena mohon maaf istrinya terlalu kasar. Ya Pak ya. Jadi ini bukan saya membela para suami. Jadi suami memang harus mengasihi istri, istri harus tunduk kepada suami. Ya, tanpa kasih Tuhan kita tidak bisa melakukan itu. Pasti ada pemberontakan. Ya, anak itu kadang-kadang berontak sama orang tua. Ya, anak itu kadang berontak sama orang tua. Dan orang tua itu tidak sempurna. Kadang-kadang ya minta benernya sendiri. Ya sama-sama kan Bapak Ibu. Terus ini di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Roma 5 ayat 5. Kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Terus Yohanes 13 ayat 34. Kasihlah seorang akan yang lain sama seperti aku telah mengasihi kamu. Hal ini tidak akan pernah terjadi kalau Tuhan tidak memberikannya kepada kita. Jadi malam hari ini Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, Tuhan itu sudah mencurahkan ini dalam hidup kita. Tinggal kita mau taat atau tidak, kuncinya itu. Yang keempat, Allah memberikan roh yang membangkitkan ketertiban. Nah, ketertiban itu bicara tentang penguasaan diri. Ketertiban di sini berbicara tentang pengendalian diri, pikiran yang sehat, dan hidup yang teratur secara rohani. Orang yang dipimpin Roh Kudus tidak hidup sembarangan, tetapi bijaksana dan terarah. Disiplin rohani menjadi bukti bahwa kita dikuasai oleh Roh Allah. Jadi membangkitkan ketertiban ini, orang itu pasti mengendalikan diri, memberikan satu penguasaan diri. Galatia 5, 22-23 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Yang terakhir, penguasaan diri. Jadi orang yang hidupnya ada ketertiban, itu pasti dia mempunyai penguasaan diri. Jadi kalau orang Kristen tidak bisa menguasai diri, kesenggol sithik nesu, dipertanyakan. Dia mungkin belum bertobat dengan sungguh-sungguh. Tetapi orang yang sudah bertobat sungguh-sungguh, pasti memiliki ini. Ya, ini pasti memiliki ini Bapak Ibu, penguasaan diri. 1 Korintus 14 ayat 33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Siapa yang suka bikin kacau, bikin rusuh ya. Ini kalau mau Natalan ini rawan kekacauan Bapak Ibu karena perbedaan pendapat. Ini satu minta di sana, satu minta di sini, satu merumitkan masalah sederhana yang bukan isi dari perayaan itu sendiri. Nah, ini kadang-kadang terjadi kekacauan. Banyak orang tidak mau datang ke gereja karena aspirasinya tidak diserap. Ya, bahkan mempunyai kepahitan. Ini Kristen anak-anak. Ini merumitkan masalah sederhana. Maka dari itu Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, bukannya saya menghindar, kalau di tempat kita itu mau Natalan, saya tidak mau ikut campur. Karena saya menjaga, istilahnya Bu Nuni apa ya? Menjaga kewarasan, menjaga kewarasan ya. Jangan sampai saya ikut-ikut. Kalau saya mendukung salah satu, dikirain nanti saya berpihak. Ya, wah nek KW diintui terus, nek aku ora. Nah, tolong diputuskan sendiri dengan dewasa,
catatannya begini, jangan merumitkan masalah sederhana. Ya, kalau semua sudah tercover, semua sudah terurus dengan baik, ada orang yang peduli, sudahlah kita nikmati aja hadirat Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Kenapa? Malah enak, Bapak Ibu ya. Malah enak ora kau kan mikir, tetapi memang kita harus memberikan kontribusi. Kontribusi itu berapa apa? Doa, pikiran, ya kalau punya duit sedikit ya kita harus memberi. Ya, jangan pernah pelit ya, untuk semua ini untuk Tuhan. Terus 1 Korintus 14 ayat 33, sebab sudah ya, Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat menguasai diri adalah seperti kota yang temboknya roboh. Jadi kalau Bapak Ibu itu tidak bisa menguasai diri, itu ibaratkan kota yang temboknya roboh. Tembok yang roboh itu tidak enak dilihat. Tembok yang roboh itu mengerikan. Dulu waktu kerusuhan 98, saya jalan-jalan di Coyudan itu banyak mobil-mobil dibakar, kanan kiri semua dibakar. Itu suasananya sepi, ngeri Bapak Ibu ya, ngeri. Nah, seperti itu loh gambaran orang yang tidak menguasai diri ya. Orang yang tidak menguasai diri itu hidupnya tidak indah. Tidak indah untuk dirinya sendiri, apalagi untuk orang lain. Pasti kita akan menjadi orang yang paling menyebalkan. Karena apa? Kita tidak pernah menguasai diri. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Allah memberikan kepada kita roh yang membangkitkan ketertiban, itu adalah bicara tentang penguasaan diri. Penutup, ya. Allah tidak pernah menanamkan ketakutan dalam diri kita, melainkan menanamkan roh, kuasa, kasih, dan ketertiban. Saat kita merasa lemah, takut, atau bingung, ingatlah, Roh Kudus di dalam kita lebih besar daripada ketakutan kita. Jadi kalau kita merasa ini, Bapak Ibu, lemah, merasa takut, merasa bingung, merasa bimbang, ingat ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Terus, hidup dalam roh ini berarti berjalan dengan keberanian, berjalan dengan kasih, dan kedewasaan rohani. Ini harus kita miliki Bapak Ibu. Roma 8 ayat 37. Tapi dalam semuanya itu kita lebih dari para pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan biarlah memberikan kepada kita satu kekuatan untuk kita terus bergantung sama Tuhan. Karena Dia tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi roh yang mendatangkan kasih, sukacita, damai sejahtera, ketertiban, dan lain sebagainya. Banyak hal ini Bapak Ibu.